Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pembelajaran fisika asyik, seru, luar biasa. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Nah, di sini ada beberapa gambar dari bunyi. Pertama, ini apa yang kalian lihat, ada sebuah gitar, dan gitar ini menghasilkan bunyi. Ada juga ini gambar kereta. Nah, dimana kereta ini kan dia akan juga menghasilkan bunyi. Bagaimana Kak bunyi yang terdengar oleh kereta ketika kalian berada di perlintasan kereta? Ketika keretanya bergerak mendekat, bagaimana bunyi yang terdengarnya? Ketika keretanya bergerak menjauh, bagaimana juga bunyi yang terdengarnya? Itu apakah akan sama? Kita lihat berikut ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang kalian nanti bisa menentukan nilai cepat rambat bunyi, menentukan frekuensi pada dawai dan pipa organa, menentukan intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi, serta bisa menganalisis efek Doppler. Oke, gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Nah, gelombang bunyi itu dia merupakan gelombang yang merambat melalui medium, dapat merambat dalam medium padat, medium cair, dan gas. Nah, gelombang bunyi ini juga dia merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Ya, untuk gelombangnya longitudinal. Serta di sini bunyi atau suara itu dapat terdengar karena adanya getaran yang menjalar ke telinga pendengar. Mengenai cepat rambat bunyi, nah ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Di antaranya yaitu kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Sehingga merambat paling cepat pada zat padat karena struktur dari partikel zat padat itu dia lebih rapat dibanding dengan zat cair dan gas. Dan faktor yang kedua yaitu suhu mediumnya. Semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi tersebut merambat. Nah, untuk menentukan cepat rambat bunyi, persamaannya adalah V sama dengan lambda dikali F, dimana lambda ini, nah V itu adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon, lambda panjang gelombang bunyi, F adalah frekuensi bunyi. Nah, gitar ini adalah contoh dari dawai ya. Ada senarnya kan di sini. Gitar merupakan alat musik yang menggunakan dawai sebagai sumber bunyinya. Gitar dapat menghasilkan nada-nada yang berbeda dengan jalan menekan bagian tertentu pada senar itu saat dipetik. Nada yang dihasilkan dengan pola paling sederhana disebut nada dasar. Kemudian secara berturut-turut pola gelombang yang terbentuk menghasilkan nada atas ke-1, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya. Berbeda kan nada-nada yang terdengar oleh petikan gitar tersebut. Nah, untuk nada dasar yang terjadi apabila sepanjang dawai, nada dasar itu dia terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk setengah gelombang. Nah, tali dengan panjang L membentuk setengah gelombang, sehingga L itu sama dengan panjang tali adalah sama dengan setengah gelombang. Maka lambda sama dengan 2L, maka panjang gelombang itu harus 2L. Nah, di sini sehingga frekuensi nada dasar itu sama dengan V per 2L, karena tadi kita peroleh bahwa frekuensi itu adalah V per lambda kan. Di awal kita ketahui bahwa F itu sama dengan V per lambda panjang gelombang. Tadi kan panjang gelombangnya di sini adalah 2L. Nah, sini ya jarak dari sini. Nah, ini merupakan setengah gelombang. Nah, kalau nada atas ke-1 terjadi apabila sepanjang dawai terbentuk satu gelombang. Nah, dari sini satu gelombang itu satu puncak. Nah, di sini satu bukit, berarti ini satu gelombang. Nah, karena satu gelombang ini, nah berarti nanti frekuensi nada atas ke-1 nilainya adalah 2V per 2L atau V per L, karena L sama dengan lambda.
Nah, adapun nada atas kedua itu terbentuk atau terjadi apabila sepanjang daya terbentuk 1,5 gelombang polanya itu. Artinya panjang gelombangnya itu sama dengan 2/3 L, maka frekuensinya adalah 3V/2L. Maka dari tadi kita bisa simpulkan bahwa frekuensi nada atas ke N persamaannya adalah Fn sama dengan N plus 1 dikali V/2L. Oke, selanjutnya untuk pipa organa. Nah, di sini ada gambar untuk pipa organa itu adalah gambar apa ini? Suling ya, suling dan trompet ya. Sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya disebut juga dengan pipa organa. Contohnya pada suling, trompet ataupun piano. Pipa organa dibagi menjadi dua, ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, ini kalau pipa organa terbuka itu berarti nanti ujungnya dia terbuka di sini. Nada dasarnya jika sepanjang pipa terbentuk setengah gelombang, maka nada yang dihasilkannya disebut nada dasar. L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L. Maka untuk frekuensi nada dasar pipa organa terbuka adalah V/2L. Nah, kalau nada atas ke 1, dia sepanjang pipa terbentuk 1 gelombang. Pipa organa dengan panjang L, di mana L sama dengan 1 lambda, maka lambda sama dengan L. Ini 1 gelombang kan? Berarti frekuensi nada atas ke 1 adalah 2V/L sama dengan V/L. Nah, kalau nada atas kedua, berarti jika sepanjang pipa terbentuk 3/2 gelombang. Nah, di sini terlihat bahwa V atau frekuensi kedua adalah 3V/2L. Atau kita bisa melihat kesimpulannya, polanya yang terbentuk untuk pipa organa terbuka itu adalah Fn sama dengan N plus 1 dikali V/2L. Sama halnya dengan frekuensi pada dawai tadi ya, sama bentuknya. Nah, maka perbandingan frekuensi nada-nada yang dihasilkan oleh sumber bunyi berupa pipa organa terbuka dengan frekuensi nada dasarnya merupakan bilangan bulat dengan perbandingan F0 nada dasar banding nada atas ke 1 dan dibandingkan dengan nada atas kedua adalah 1/2/3. Perbandingannya ini ya. Ingat-ingat. Nah, kalau untuk pipa organa tertutup itu ujungnya tertutup seperti ini di sini ya. Nah, nada dasarnya di sini pipa organa tertutup itu membentuk 1/4 gelombang. Artinya panjang L-nya, panjang talinya adalah dia terbentuk 1/4 gelombang dari sini sampai ke sini 1/4 gelombangnya kan. Maka lambda sama dengan 4L. Berarti frekuensi dasarnya adalah V/4L. Kalau nada atas ke 1 di sini terbentuk 3/4 gelombang. Berarti frekuensi nada atas ke 1 adalah 3V/4L. Frekuensi nada atas ke N bisa kita simpulkan bahwa di sini adalah Fn sama dengan N plus 1 V/4L. Nah, perbandingan frekuensi nada-nada yang dihasilkan oleh sumber bunyi berupa pipa organa tertutup dengan frekuensi nada dasarnya, kalau kita bandingkan F0 banding F1 banding F2, perbandingannya adalah 1/3/5. Kalau di sini ada F3, berarti nilai F3 nanti perbandingannya berapa nilainya? F3 adalah 7. Ya. Nah, perhatikan contoh soalnya. Sini untuk contoh soal, ada sebuah pipa organa yang terbuka, pipa organa terbuka, kedua ujungnya memiliki nada dasar dengan frekuensi sebesar 300 Hz. Tentukan besar frekuensi dari nada atas pertama, nada atas kedua, dan nada atas ketiga. Nah, diketahui nada dasarnya adalah 300 Hz. Yang ditanyakan adalah nada atas pertama. Kita ketahui kalau yang terbuka itu perbandingannya frekuensinya adalah 1/2/3/4. Berarti kalau nada atas pertama adalah kita bandingkan F1 banding F0 adalah 2/1. Berarti F1 sama dengan 2 kali F0. Berarti 2 kali 300, 600 Hz. Kalau nada atas kedua, berarti F2 banding F0 adalah 3/1. Berarti 3 kali F0, 3 kali 300, 900. Kalau nada atas ketiga adalah berarti 4/1.
4 dikali F0, ini 4 ya, kalau di sini adalah 4 dikali 300, hasilnya 1200 Hz. Nah, untuk intensitas bunyi adalah energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Persamaannya untuk intensitas itu sama dengan P per A, daya dibagi A luas, berarti P per 4V R kuadrat. Nah, intensitas gelombang bunyi pada suatu titik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber bunyi. Maka perbandingan intensitas bunyi di dua tempat yang berbeda jaraknya terhadap satu sumber bunyi, perbandingannya menjadi seperti ini. Intensitas ke-1 banding intensitas kedua sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Mengenai taraf intensitas bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Nah, di sini persamaannya TI sama dengan 10 log I per I0, itu adalah logaritmanya. TI itu adalah taraf intensitas bunyi, satuannya dB atau dibacanya desibel, I intensitas bunyi, L0 intensitas ambang pendengaran. Nah, nilai L0 nya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Nah, jika terdapat beberapa sumber bunyi yang identik, maka taraf intensitasnya ini menjadi TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Berarti taraf intensitas satu sumber bunyi ditambah 10 logaritma N. N di sini adalah jumlah sumber bunyinya ada berapa. Misalkan ada 100, berarti logaritma 100 gitu ya. Soalnya di sini ada suatu sumber bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan gelombang bunyi berupa gelombang sferis. Intensitas ambang pendengaran 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Tentukan taraf intensitas bunyi dari sumber bunyi. Nah, yang diketahuinya adalah ini daya, berarti P 12,56 Newton. Intensitas ambangnya itu adalah 10 pangkat min 12. R-nya jaraknya adalah 100 meter. Yang ditanyakan adalah taraf intensitas, berarti TI sama dengan 10 log I per I0. Berarti 10. Nah, I per I0. Nah, intensitas bunyi kita tentukan dulu intensitas bunyi pada jarak 100 meter dari sumber bunyi. Intensitas bunyi di sini adalah daya dibagi dengan luas, berarti P per 4V R kuadrat. Dayanya tadi adalah 12,56 per 4 kali 3,14 kali R-nya adalah 100 ya, 100 kuadrat. Hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Nah, ini intensitas bunyinya. Berarti kita masukkan ke sini. TI taraf intensitas adalah 10 logaritma I0 nya adalah 10 pangkat min 4 per I0 nya adalah 10 pangkat min 12. Nah, berarti 10 logaritma. Nah, kalau dibagi nilai pangkatnya adalah dikurangi min 4 dikurangi min 12 itu sama dengan min 4 ditambah 12, hasilnya adalah positif 8. Nah, berarti 10. Nah, logaritma 10 pangkat 8 itu dia nilainya 8. Maka 10 kali 8 sama dengan 80 desibel. Jadi taraf intensitas bunyinya adalah 80 desibel. Nah, coba di sini ada gambar ambulans ya yang sedang melaju. Di pinggirnya sini ada orang. Nah, bagaimana bunyi yang terdengar oleh orang tersebut ketika mobil ambulansnya dia bergerak? Nah, berarti mobil ambulans akan bergerak mendekati orang tersebut kan. Terus setelah melewati orang, dia melewatinya terus bergerak juga, tetap bergerak menjauhi yang diam ini. Nah, apakah frekuensinya akan sama? Nah,
Di sini untuk peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Nah, ini frekuensinya itu kan berubah-ubah ya. Frekuensi yang terdengar oleh orang di sini. Nah, perubahan frekuensi inilah atau efek peristiwa inilah yang dikatakan dengan efek Doppler. Nah, bagaimana untuk menentukan frekuensi yang terdengar oleh orang tersebut? Nah, ini untuk persamaan efek Doppler. Persamaannya adalah V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, dimana keterangannya Vp adalah frekuensi pendengar, satuannya Hz. V di sini adalah kecepatan atau cepat rambat udara, cepat rambat bunyi di udara. Biasanya nilainya 340 meter per sekon, kalau nggak diketahui ya. Nah, ini tuh ada dua tanda. Ini bisa jadi plus Vp atau V dikurangi Vp. Nah, kalau Vp kecepatan pendengar, kecepatan orang yang mendengarkannya. Kalau Vs berarti kecepatan sumber bunyi. Sumber bunyinya dari mana? Kalau dari ambulans berarti kecepatan mobil ambulans. Kalau dari kereta berarti kecepatan kereta tersebut. Fs berarti frekuensi sumber bunyi. Nah, di sini tadi untuk ketentuan plus minusnya itu kapan? Plus minusnya itu digunakan yang mana gitu. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, kalau Vs sumber bunyi dia akan positif jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar. Sini ya. Vs negatif kalau bergerak mendekati pendengar. Kalau Vp bernilai positif jika mendekati sumber bunyi, pendengar atau orangnya mendekati sumber bunyi. Kalau Vp-nya negatif itu jika pendengar atau orangnya menjauhi sumber bunyi. Nah, untuk contoh soalnya, di sini ada contoh soal. Sumber bunyi memancar bunyi dengan frekuensi 500 Hz. Saling mendekat dengan pendengar. Artinya si sumber bunyi dengan pendengar itu dia bergerak saling mendekati. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per sekon dan kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Jika kecepatan bunyi di udara ada 340 meter per sekon, berapakah frekuensi yang didengar oleh pendengar? Nah, berarti di sini diketahui frekuensi sumber bunyinya 500 Hz, kecepatan sumber bunyi adalah 40 meter per sekon. Nah, dia nilainya negatif ya, karena mendekati pendengar. Vp-nya adalah 50 meter per sekon. Pendengar mendekati sumber bunyi, berarti Vp-nya dia positif. V kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Ditanyakan frekuensi yang didengar. Berarti Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs dikali Fs. Jadi sama dengan 340 ditambah 50 per 340 dikurangi 40 dikali 500. Berarti ini hasilnya adalah 390 per 300 dikali 500. Hasilnya adalah 650 Hz. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai gelombang bunyi. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan 2 soal ini di buku tulis kalian dan kirimkan nanti jawabannya via pembelajaran daring ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.